ternyata podcast ini enak ya. Pakai headphone. Pakai headphone enak ya podcast ini. Iya. Jadi kayak fokus gitu loh. Kamu dibilangin. Iya. Soalnya kalau pakai kalau nggak pakai headphone itu nggak natural gitu lah Mas. Iya. Beliuran juga ngomong. 36 menit loh. Iya. Menurutmu kok aku lagi? Kamu lah ngelit. Aku lagi yang lead ya Mas. Apa sih Beb? Kok Apa apa ya? Suka dengan bahasa sekarang tuh ya. Kadang-kadang bisa nggak sopan, bisa sopan. Bahasa sekarang. Jadi aku lagi yang ngelit. Kayaknya memang Mas yang ngelit ini. Kamu lagi aja. Aku yang ngelit ya. Ya. Mas Gali. Mas Gali ini kalau kita ngomong orang radio di Balikpapan ya cuma Banyak. yang dikenal banyak. Ya. Cuman pasti sebutannya orang pertama siapa orang radio Ya. di Balikpapan? Mas Krishna, Mas Ya. Gali. Gitu. Ya mendasari Mas itu suka radio terus. Aku tuh orangnya rese aja bro. Apa? Iya. Beneran aku tuh orangnya rese. Jadi tuh aku pengen orang tuh punya pemikiran yang sama aku. Gimana caranya? Ya lewat radio. Astaga. Aku tuh pengen ya. Iya paham aku. Kamu Pak. suka dengan jam gitu kan. Iya ngeracunin orang namanya itu ya kan. Itu Cara suka. ngeracunin orangnya pakai radio. Iya. Beneran bro. Pengen tahu meja itu sumbernya dari mana sih? Aku nggak mau cuman aku aja yang tahu gitu loh. Teman-temanku apa tahu gitu kan. Akhirnya ya padahal akunya nggak mau tahu ini ya. Iya, Aku nggak mau tahu. Ya biar aja. Tapi Kamu mau tahu biar aja kamu. Aku nggak mau. Aku putar terus. Akhirnya aku tahu. Iya. Gara-gara aku putar terus di radio. Iya. Kalau udah kayak gitu kan lambat bro. Satu-satu aku datengin orang. Iya. Aku rese orangnya rese. Jadi aku pengen sama. Gitu loh. Aku dengan kamu tuh sama gitu loh. Pengetahuan kita sama. Nanti kita ketemu siapa orang tuh jadi sama. Jadi nggak istilahnya ngomong sejarah ya. Ngomong sejarah itu aku nggak susah. Aku tahu karena aku ada radio. Aku sampaikan lewat radio. Biar dibilang berat dengerin aja terus kamu itu. Dipersuasif terus ya. Dengar terus kamu masuk aja terus. Ya jadi sama ya. Itu bro. Jadi aku lebih ke sana. Selain ya apa ya kondisiku aku tuh nggak mau juga orang tua terlalu melihat aku di rumah gitu loh bro. Dasarnya juga itu sih. Iya. Bos geng di rumah harus bahagia. Iya. Walaupun kondisiku kayak gini, aku cukup aku yang agak susah lah, menderita lah, batin lah, iyalah. Gitu. Tapi aku mikir kalau aku kayak gini terus ya orang tuaku pasti lebih sakit. Aku ini anak milenial loh. Aku kalau Mas Gali tuh ngomongnya kayak gini tuh aku tuh speechless loh. Aku tuh kayak apa ya? Iya kagum juga. Ya, bener ya. Sama-sama lah bener. kita, Kagum ya iya. Bidang gitu. kita kan beda-beda. Iya. Kita berbeda bidang tapi visi misi kita kan sama. Kalau dulu ada enggak sih Mas cita-cita sebelum bangun sebuah radio ya radio sekarang ya Onik ya udah jalan udah profesional udah Alhamdulillah punya karyawan sudah ya alhamdulillah lah menjadi salah satu etalase kota Balikpapan lah kalau mau dibilang ya media lokal yang cukup konsisten dan ya jadi etalase sudah gitu. Dulu cita-citanya sebelum punya radio apa Mas? Kerja di dinas pariwisata. Gak percaya kamu kan? Ini kalau Bu Dorce denger mungkin kaget kali. Beneran bro. Aku itu kan kuliahku. Bapakku tuh kan aku maunya di sarjana hukum. Tapi Mahfud MD waktu itu kan terlalu berat. Mahfud MD kan. Akhirnya pindah komunikasi aku di Malang. Nah setiap pulang ke Jawa kan lewat bandara kan lewat kantor pariwisata kan. Setiap pulang tuh kapan aku kerja di sini ya. Betulan bro. Pengen betulan kerja di pariwisata. Nggak tahu ya kenapa hatiku tuh. Aku ngelihat masa teman-temanku di Jawa bisa bangun kotanya, nggak bisa gitu loh bro. Ya, dari sisi pariwisata gitu loh. Kebetulan aku kan ngambil jurusan audiovisual. Kuliahin nanti ku ambil gambar ini.
kebetulan. Ini kalau menurut saya mohon Bu ya, saya diterima Bu kerja di pariwisata Bu. Jadi admin Bu. Nggak apa-apa sudah. Iya bro, cita-cita aku sesederhana itu. Sesederhana itu Karena ya. aku pengen Balikpapan tuh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Iya. Itu aja kan masalah kita. Betul. Kita nggak tahu sebenarnya potensi kita seberapa besar karena banyak yang dulu ya. Mungkin 10 tahun lah. 10 tahun kemarin tuh kan banyak teman kita yang di Jawa aja, tapi sekarang udah pada balik tuh. Iya udah pada mindsetnya balik. Kan. Jawa rebutan cari duitnya. Balik lah mereka. Susah. Kamu kira enak. Kemarin gak rebutan di sana lupa sama rumah sendiri. Sekarang sudah rebutan di sana kalau kabut pulang. Aku di Jawa ya, di Malang itu. Aku itu salah satu penggerak Malang Festival Film. Pernah menjalani itu di 2-3 tahun pertama film festival itu. Jadi itu teman-teman dari Kina itu komunitas kita di Kina Master itu Mas. Lain itu. Bukan itu ya software. Lain itu. Ini underwear. Jadi Kina itu kita komunitas film di Malang, Muhammadiyah Malang. Nah kita buat festival itu. Jadi aku pernah terlibat di tahun kedua atau ketiga. Dan sekarang ternyata festival tertua di Kota Malang itu. Itu jadi sejarah. Itu jadi motivasiku sebenarnya. Aku ikut organisasi di sana. Aku pengen anak Balikpapan juga harus bisa. Ya alhamdulillah ini walaupun di sesi kemarin kita bahas itu delay ya. Tapi nggak apa-apa. Itu tadi dulu. Aku pengen Balikpapan bisa kayak daerah luar. Iya. Itu benar. Targetnya. Benar. Itu kalau ditanyain. Lu cita-citanya mau jadi apa sih? PNS di pariwisata. Luar biasa ya. Asal jangan dimutasi ya kalau mutasi kita mau pariwisata lagi kan. Iya. Dan sudah sesuai harapan sudah. Dulu itu cita-citanya. Sederhana kan? Iya. Simple ya. Terus punya radio dengar sih ya. Kita kan cerita-cerita sedikit di sini ya. Ya. Terus itu Mas Gali tuh ya buat radio Onyx itu. Dulu tuh setengah mati itu. Katanya berdua sama istrinya ya Mas. Membangun ini. Ngebangun ini sebenarnya ada berapa ya? Aku istri mantan dulu ya. Mantanku ya sekarang istri. Oh ya. Mas Lian, Mas Denny, Mas Dini. Kemudian Mas Opal. Sama bos geng itu istilahnya kalau di organisasi itu penasehat. Iya. Bos geng lah. Karena dia memang backgroundnya juga penyiar radio daerah yang tahun 70-an. Dia yang bawa Bob Marley di Balikpapan. Asik kan. Beliau itu yang bawa. The Beatles beliau juga yang bawa. Kesini. Memperkenalkan lagu itu. Karya itu di kota ini dikenalkan. Jadi dulu itu kan banyak lagu daerah sama lagu Indonesia lah ya tahun-tahun 70, 60 kan. Jadi bos geng itu bapak itu coba putar The Beatles, Bob Marley. Laku ternyata. Jadi backgroundnya beliau itu kami berlima ditambah background beliau sebagai kami anggap penasihat kena orang tua kami lah. Itu Mas Lian bangun beberapa sistem program, kemudian knowledge-nya Mas Lian juga banyak, pengalaman dia di Bandung di MGT itu kan memang radio memang juga, orang radio dan orang SBI juga tadinya. Kemudian Mas Dini itu juga teknisi kita di awal itu. Kemudian ada aku, istriku sama Sopal. Satu lagi itu orang produksinya. Nah ini seru ini. Dari zaman kuliah itu kan aku selalu berteman sama orang yang biasa-biasa aja. Tapi aku yakin setiap manusia punya kemampuan lebih. Gitu. Jadi yang kuajak orang produksi yang buat iklan itu dari orang yang aku kan dulu jaga sendal bro. Di mana? Di Atakwa. Jaga sendal. Itulah ya. Main SS tuh loh, Super Sega kamu tahu kan? Tahu aku. Hero. Iya. Jadi temanku yang jaga sendal itu aku
pulang sini masih di masjid dia. Teman mainku lah, tapi jauh umurnya, juniorku lah. Main di masjid, ku panggil dia. Ayo teman aku buka radio ini, aku bilang. Ayo sudah katanya. Kamu bisa komputer? Bisa. Ku ajarin kamu ngedit ya. terus. Ya akhirnya bisa bro. Jadi kan ada potensi setiap manusia. Asal dikasih kesempatan. Ya untungnya Mas Lian tuh sabar. Mas, ada sudah orang produksi. Iya Kaji, iya. Mana tinggal ini belakang takwa ini. Ayo sudah katanya. Akhirnya terbentuk bro. Jadi tuh mungkin 3 tahun mah bahkan. 3 tahun. Setelah itu baru kita ada hire orang luar. Itu bro. Nah sama istriku aku lebih ke marketing. Jadi basicku juga marketing. Kalau secara basic announcer kan memang aku orang audiovisual, orang editor di belakang kamera sebenarnya. Memang orang komunikasi. Ya di belakang kamera. Itu bukan yang di depan. Jadi belajar juga siaran, belajar juga artikulasi, belajar semua aku pelajari sampai marketing. Aku beler zaman dulu itu kan sepi. Iya, Gang Beler, Jalan Beler. Jalan Beler itu. Iya. Jadi kita ngantar logo jam 10 malam untuk naik ke baliho. Berela-relaan lah. Besok harus cetak ya Li, kalau enggak naik logomu. Gue bilang enggak bisa ke email Mbak. Gue bilang. Nggak cukup emailnya katanya. Kuantar lah jam 10 bro. Balik itu jam 11. Itu kita diikutin orang. Gue bilang belok kanan agak rame. Gue bilang baru situ kita bertarung. Gue bilang. Tapi syukurnya enggak. Itu salah satu bentuk membangun ya. Maksudnya banyak yang bilang itu kan hanya logo. Tapi kan banyak yang nggak paham logo itu investasi. Nah di situ perjuangannya itu sesimpel hal itu salah satu perjuangan menurutku. Gitu bro. Hal itu. Deal yang lainnya boy. Pecibun nih. Nanti sedih kamu kalau dengar. Jangan lah. Jangan. Kamu tahu lah nasib marketing ya. Kayak Mas Rian gitu ya. Masih enak dia sudah dikenal. Onyx ya dulu. Onyx. Apa ya? Agak satu perjuangan. Kisah itu. Terus untuk ini apa Mas? Ini kan zaman kan sudah berkembang ya. Nggak takut kah adanya platform digital yang basisnya audiovisual itu kan sangat maksudnya apa ya? Sangat kalau menurut saya loh ya. Ini ngeri banget ini ya, Instagram, Facebook, Twitter yang cepat digandrungi gitu. Nggak takut dengan kehadiran platform jiwa zaman digital seperti itu sebagai jiwa radio nih ya, nyawa radio nih. Sama dasarnya pada saat kita ngomong kesenianmu. Saya sudah. Ya kan. Nggak takut. Istilahnya. Kita tutup mata udah bisa main. Ya kan? Secara brand kuat, secara Allah itu apa? Kita sebagai pelaku industri ya. Ini satu karunia buat kita. Allah tuh ngasih selalu pemikiran. Lagi bete melamun. Dapat. Iya. Bener kan? Iya, itu kalau Mas, kalau aku lagi bete ngelamun. Wah. Utang ditagih lagi. Kok masih kosong sih dompet. Ada utang baru lagi. Tenang bro, aku pernah ngalamin itu juga. Kalau aku nanya sama mamaku, ya kan, kenapa kamu tiap melamun terus? Iya mak, utangku udah habis gitu. Mamaku cuma satu solusinya, ada solusinya itu apa mak? Semua pasti berlalu. Bijak tuh. Kalau aku enggak mengatasi masalah dengan masalah. Jadi gitu. Apa tadi pertanyaan ya? Ya itu apa? Mengatasi masalah. Apa zaman ya? Iya mengatasi. Aku sih berpikir bukan ini sih lebih cenderung perkembangan ya. Ngakalin ya, mensiasatinya gimana biar tetap mental atau mindset sebagai pemilik radio yang harus tetap
dan yakin gitu ya, terutama yakin gitu mindsetnya itu. Gini bro, Kok yakin banget sih jalan, tapi memang jalan. ya gini loh, audio itu pasti dibutuhkan, pasti. Kita ngomong ya tipis-tipis ya antara visual dengan audio. Tapi sebenarnya tubuh kita lebih membutuhkan audio. Iya, setuju. Itu keyakinan dasarku. Aku masih yakin. Iya. Tinggal nambahin nih visualnya. Iya. Itu bro. Kembali ke rasa kita. Ya kita bangun usaha lah istilahnya, kita bangun apapun dengan rasa, dengan nothing tulus. Itu pasti dalam. Iya. Istilahnya nilainya kita makan mangga tuh sampai biji-bijinya itu bener enggak? Betul kan? Betul. Kamu suka kan? Iya. Itu sudah sama. Betul. Jadi kalau kita memang ada di satu ruang dan kita paham dengan ruangan itu, kita tahu harus ngapain dengan ruangan itu. Itu yang aku lakukan. Aku ndak menyampingkan digitalisasi. Itu enggak apatis juga kok sama itu. Bahkan sebisa mungkin kalau yang aku baca ya, bahkan sebisa mungkin gimana caranya tetap ada di situ. Iya. Ya kan? Tapi aku malah khawatir bro. Ini ya, sekarang semua gratis. Semua gratis ya. Bener enggak? Sosial media tuh mana yang enggak gratis? Kamu tinggal upload. Datamu ada di situ semua. Betul. YouTube tinggal upload. Iya. Tinggal ditonton. Kasih uang kamu hari ini. Hari ini. Kita nggak tahu loh. 20 tahun ke depan. Kunci semua. Brep. Mau ngambil data bayar $100. Siapa yang pegang kuasa? Servernya. Bukan maha kuasa Allah, bukan. Manusia. Iya, manusianya. Ini masih manusia. Betul. Kita bukan ngomong natural, bukan ngomong alam. Benar juga ya. Tapi kalau kita ngomong radio, media ya, kita yang ngontrol. Pemerintah punya regulasi. Kita yang murni, makanya aku suka dengan radio ini, bisnis murni. Kita nyata gitu loh bro. Onyx secara visual siap hari ini. Oke, kita bangun setahun setengah lah. Secara sosial media silakan. Ya kan? YouTube kita ada. Aplikasi kita lagi bangun yang untuk visual. Aplikasi audio udah lama kita buat. Iya. Tapi semua itu server ada di satu orang. Bukan kita tapi ngontrol. Kita ini hanya user loh bro. Oh gitu. User. Memang dianggap kita ini owner sosial media. Sekarang yang punya account lah ya. Sekarang dibuat kita seolah-olah owner. Iya. Tapi kan ada ininya ya. Nah, aku tuh berpikir, ini nggak ngeri kayak ini. Iya sebenarnya ngeri sih. Ini manusia yang buat bro ya. Iya. Kalau kita radio, kita ngomong radio, regulasi pemerintah. Kita bayar kok dengan pemerintah. Kita bayar. Kita tiap tahun ada anggaran. Apa kita harus bayar lah. IPP, ISR. Kita ada semua. Karena kita resmi. Tapi udara siapa yang punya? Nggak mungkin pemancarku, tayaku naikin kan. Wattnya keluar, naik. Frekuensinya jalan. Di blok. Anda boleh tempat angkasa, kalau mau tempat angkasa bayar, nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu. Iya. Tapi sosial media hari ini boleh gratis. Iya. Tapi nggak tahu ya. Betul juga sih. Simpan semua datamu, tak bilangnya. Hai Sam. Bayar kamu. Itu, aku mikirnya, bismillah semoga enggak. Iya semoga. Tapi kalau ngomong digitalisasi, ya memang harus diikutin. Gak bisa, ya harus diikutin. Berkawan dengan digitalisasi. Iya, bukan berarti kan musuhan. Enggak. Iya. Gitu bro. Apalagi sekarang digitalisasi itu ya, kalau yang mendominasi itu mas ya. Masih usia muda remaja ya. Nah. Iya. Kalau yang nggak tahu ya, nanti generasi berikutnya mungkin nanti sampai tua-tua. Pasti. Gitu, pasti. Cuman kalau yang sekarang nih, yang tua-tua kan belum masih cukup. Pemakaiannya masih kategori cukup. Iya. Itu gitu. Digitalisasi. Ya Onyx kita ngikutin semua perkembangan. Hari ini kita buat radio visual. Kita udah buat. Bukan. Jadi tagline-nya nonton radio denger TV. Iya. Nonton radio.
Kita lagi ngajukan perubahan tagline, nonton radio denger TV. Gitu bro. Oke. Terus di radio sendiri ada nggak sih mas yang nggak enak-enaknya sama teman-teman sendiri aja yang di radio gitu? Radio itu orang kreatif semua, susah diatur. Orang kreatif itu susah diatur. Kenapa orang kreatif susah diatur? Karena pemikirannya liar. Aku lebih suka dengan hal seperti itu. Orang kreatif itu susah diatur ya? Ya, pasti bro. Kadang apa yang kita bicara itu kan? Ya kan? Iya. Itu kelihatan dari kamera kan? Nah, tuh. Iya tuh. Karena pemikiran kita semua di industri kreatif ini liar. Ini ya kita ini wah di Onyx, kalau di perusahaan lain mungkin ya, di media lain kamu kesana ya, siapa? Kalau di Onyx kamu kesana ya, kenapa Pak saya harus kesana? banyak nanya, bertanya taruh. Loh Pak, kenapa dari sini Pak? Sudah yang penting kamu sampai sana. Iya, gitu bro. Itulah. Itu apa ya, satu tantangan tapi menurutku itu menarik. Iya. Kalau nggak kayak gitu, aku pikir aku nggak berhasil mungkin. Mas, titik di mana terendah gini sebelum membangun, kita bicara radio Onyx-nya ya, sama Mas Galinya nih sebagai owner nih. Pasti ketika berproses di Onyx Radio ini kan ada satu titik terendah. Titik yang menurut Mas Gali nih nol banget ini titiknya ini. Yang nggak ada harapan ini, harapannya cuma sama Tuhan. Harapanku cuma sama Allah sudah ini. Ada nggak Mas pengalaman gitu? Kalau ada coba bisa cerita sedikit aja. Aku punya pengalaman itu. Jadi Onyx berdiri, aku juga bangun event organizer bro. Onyx-nya berdiri terus bareng-bareng sama event organizer. Berarti jadi, ada dua. Ya, jadi kita ketemu 2008, 2009 ya kita ketemu itu. Pertama ketemu itu aku sudah bangun event organizer. Nah 2009 2010 aku buat konser. Buat konser Bumerang. Oh, buat konser Bumerang. Ya, dulu itu IO-nya ya? Ya, IO-nya dulu namanya Onyx Organizer kan. Oh, Onyx Organizer. Kalau sekarang kan Chandra Dewi. Nah, jadi tadinya 11 orang. Kami itu ber-11. Setelah aku tanda tangan kontrak, nah di sini terjadi hal-hal yang aku pikir hanya provokasi. Ya sampai sekarang aku berteman dengan baik. Karena aku pikir masalah itu ya timbul karena pemikiran sendiri. Jadi aku sama mereka tuh 11 orang tinggal berdua aku bro. Bertiga sama istriku sekarang. Jadi kami hanya bertiga. Dulu dia kerja juga kan di salah satu bank swasta. Ya nggak usah sebut lah, Maybank gitu nggak usah sebut. Terus ya kan. Kami bertiga bilang ini tanda tangan udah kontrak nih, udah tanda tangan lah. Udah deal nih. Udah deal dengan sponsor. Harus jalan. Aku ditinggal bro. Sisa 11 dari 11 orang tinggal bertiga. Dan yang fokus cuma berdua. Aku sama temanku. Anak manggar juga. Yang anak manggar dia suka aku. Iya, jujur ya. Klik kanan klik kiri aja nggak tahu lo bro. Bener. Jadi aku tuh sampai aku praktek. Ini kanan nih klik kanan, ini kiri. Gitu bro. Jadi kami ngurus pembatalan. Sampai dibawa pengacara. Pembatalan event. Iya. Itu tiket udah kejual? Belum. Baru tanda tangan kontrak. Uang sudah masuk. Uang produksiannya udah masuk. Udah DP. Kalau nggak salah DP 5 juta itu. Dari sponsor. Otomatis kan harus batalkan. Tim pun ada bro. Ditinggal. Itu aku 3 bulan tuh ya. Yang dibilang beratnya kepalaku. Aku ngerasain sudah. Benar-benar jalan tuh nunduk kayak gini. Diangkat gini berat bro. Beneran berat itu. Makan itu enak makan. Ada kan biasa kalau orang punya masalah itu kan. Iya.
makan oke. Kalau kita kan dulu kan mungkin panggilnya gitu kan. Sampai dipotong 4 makan 1, sisa makan 3-nya itu gak bisa aku makan. 3 bulan aku, timbanganku turun 20 kilo. Buset. Itu aku ngerasain titik terendahku. Satu momen yang bikin aku teringat sampai sekarang. Malam itu aku berdoa. Aku ingat maghrib. Bentar dulu. Itu setelah surat pembatalan dibuat, aku kekeh tetap harus batal. Terus dibalikin gitu duitnya ke sponsor. Enggak apa-apa sama sponsor tapi. Enggak mau, enggak terima dia. Enggak terima. Loh terus ada mau solusinya seperti apa kalau enggak terima? Pengacara. Pengacara. Ada tuduhan berarti. Tuduhan enggak komit. Oh, gitu. Iya, jadi ada penalti itu sekitar 100% kalau nggak salah. 100% dari nilai kontrak. Iya. Nilai kontraknya itu berapa ya? Lupa aku lah. Ya sudah. Aku antar surat itu pakai bus. Naik bus aku. Berarti di luar kota? Samarinda kan? Sponsor kita Samarinda. Berdua temanku, bro. Oke, lalu? Naik bus sana. Aku antar surat. Udah ngamuk-ngamuk batinku. Aduh, aku berdua aja lagi di sini dipukulin selesai nih. Tapi ya hatiku ya prinsipku kan satu, dan itu satu pertanyaan orang tua ya, bapak pada saat itu. Gimana kamu sekarang sudah banyak ditinggal? Masih ada Allah. Yakin aku, bismillah aku bilang. Ya, sudah jalan sudah. Itu ditinggalnya beneran ditinggal. Macam-macam ya ininya ya, motifnya. Sudahlah, persepsi lah. Biasa. Oh. Paham kan? Berarti dulu YO-nya ya apa? 11. Punya kantor dulu. Ruko Bandar. Dekat Budas. Seberangnya Nuai kayak KPMB. Jadi situ. Nah. Jadi ya aku antar lah surat itu. Gak terima dia. Wah, saya siapkan pengacara. Silahkan Pak. Mohon maaf, kita gak bisa sudah. Bilang, mau sponsor lain pun gak masuk ini, gue bilang. Ya, itu momennya krisis ekonomi global juga, tapi nggak sebesar yang 98 ya. 2008 2009 itu. 2008 2009. Semua kan akhirnya ikat pinggang semua. Betul. Jadi malam hari Jumat, setelah sholat Jumat, aku di Ruko Bandar. Aku masih ingat nih momennya, dia mau bawa pengacara. Samarin dia bilang, saya akan siapkan pengacara. Siap banget itu. Bagaimana? Iya kan? Iya. Daripada aku rugi total, mendingnya aku usahakan. Betul. Bapak kalau mau ambil aset saya yang ada di ruangan ini, ambil aja. Gitu. Jadi momennya. Padahal itu hanya karena kecewa ya. Kecewa aja sebenarnya. Paham. Kita paham. Dia keluar duit. Ya, kita kembalikan. Kalau dibalikin juga nggak rugi sebenarnya. Nggak rugi. Tapi ya komitmen. Aku belajar banyak dari bapak ini. Oh betul. Belajar banyak aku. Benar. Belajar banyak. Santai kita di kantor kecil kita itu 3x3. Ketok. Bilang temanku tuh namanya Nian. Mas, orangnya datang. Aduh. Kamu tahu yang ku bilang ke dia apa? Aku lari dong. Ya, kamu tahu aku bilang apa? Yan, kamu siap kan nemenin aku di penjara? Bener bro. Terus? Apa sudah mas? Wih, luar biasa. Orang itu mana dia sekarang? Masih ada. Ada? Masih ada. Langka loh mas punya sudah, teman gitu. Oke sudah, buka pintu bro. Duduk. Gimana pak? Ya ini pimpinan saya. Wah alhamdulillah. Pimpinan bro. Ada kans kan? Ini kan pengacara kan? Ini pimpinan saya mas. Wah gimana pak perjalanan pak, pesawatnya sepi pak ya? Oh sepi banget mas. Batin gue masuk ini masuk. Iya pak, makin susah ekonomi pak. Kan pancing dulu ya kan? Terus makin susah ekonomi pak, ini banyak betul pengetahuan. Iya sih mas, makanya saya datang ke sini, saya mau tahu di mana duduk masalahnya. Udah aku ceritakan bla 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 bla. Ya sudah mas, apa solusinya sampean? Oh ditanya aku kan. Iya. Kita buat gini aja pak, artisnya roadshow. Roadshow itu bukan perform loh bro. Jadi keliling ke toko musik,
Dulu Iya. orang belum ngevlog, aku sudah punya ide itu, Bro. Iya. Nanti gimana, Mas? Ya nanti kita kerjasama sama televisi swasta, Pak, di Balikpapan lah, aku bilang TV lokal. Jadi dia nanti kayak model datang ngobrol di sini. Ini loh tempatnya ini, tempat. Iya, vlog Sekarang lah kan ya. zamannya Kalau vlog kan. sekarang udah Nge-vlog kan. Iya, Karena basicku kan memang orang audiovisual kan. Jadi aku ngarahkan ke sana. Oh, keren tuh, Mas. Nanti sampai Samarinda ya? Ya, Bontang kejauhan, Pak. Bontang. Habis duitnya. Oke, Mas, coba hubungi ya artisnya. Udah, wah, alhamdulillah. Selamat kan. Ada solusi, solusi kan. Udah, oke, Pak. Gini. Hubungi langsung. Yang artisnya nggak mau, maunya tetap konser. Aduh, masalah lagi nih aku bilang. Sudah selamat. Iya, tapi buat gara-gara lagi nggak jadi. Iya. Mau orang-orang tua kan tato-tato gede-gede loh badannya tuh. Aku pengen nyebutin namanya tapi nggak usah. Jangan. Terus jadi saat itu sehari diurus selesai harus batinku biar emosinya tetap sama. Selesaikan hari itu, Bro. Sampai malam keurus. Akhirnya sebelum maghrib pihak artis ini nggak mau, tetap mau adanya konser. Dia mau perform. Marah lagi orang yang dari Samarinda ini. Kamu wah, Pak, ini kan artisnya nggak mau. Udah balikin aja duitnya. Saya 6 tahun sudah pasrah aku tuh, Bro. Ini momen 3 bulan udah kelewatin dengan hal yang terendah ya. Ini benar-benar kupasrahkan. Malam ini kupasrahkan. Malam itu sebelum maghrib kupasrahkan sudah, Bro. Udah mentok. Sudah mentok sudah aku. Yang 3 bulan sebelumnya itu aku masih siap lah istilahnya. Ini udah habis lah sudah. Iya. Tenaga sudah habis lah, Bro. Habis. Terus. Habis sudah aku. Nah, aku sholat aku. Ibadah aku sholat. Dalam doa terakhirku. Aku cuma bilang, ya Allah, kalau memang event ini baik untukku, mohon diberi kemudahan untuk aku melanjutkan. Kalau memang event ini buruk buatku, apapun resikonya, insya Allah aku terima, ya Allah. Terbaik dari kamu. Udah lama, beneran, mungkin udah nyampe semenit. Telepon masuk, ku angkat. Mas Krisna yang Samarinda yang marah-marah itu. Ini marah-marah lagi? Enggak. Oh enggak. Kok sudah. Mas Krisna, besok kirimkan RAB full, kita buat konsernya aja sudah. Wow, sponsor tunggal, Bro. Sponsor tunggal dia. Tadinya cuma bayar artis, akhirnya sponsor tunggal. Semua dari panggung, dari apa, dia yang sponsorin. Terus? Pendam jundil-jundil aku. Nangis-nangis aku tuh, Bro. Itu sudah titik nolku kupasrahkan. Gitu. Aku selalu kembali ke situ. Sesusah apapun kondisi kita, kembalikan situ, Bro. Kupasrahkan, sudah aku bilang. Kalau memang bagus jalan terus, kalau sudah buruk berhentinya ku ikhlaskan bagaimanapun caranya sudah. Pasrah sudah aku tuh, Bro. Orang dari pusat sudah datang. Ya kan? Siap ditembak lah. Ya pasrah sudah. Orang tua aku mau bikin pusing. Istilahnya kan? Iya, masalah aku kok bikin pusing orang. Iya. Udah. Itu aku ingat kontraknya berapa ratus akhirnya. Dan itu jalan. Jalan ya, konsernya jalan ya. Konsernya jalan full. Lapangan tuh full. Samarinda aku. Kegiatanku. Itu yang di lapangan itu ya, apa? Lapangan pemuda. Lapangan pemuda itu yang di mau area Kesegiri itu bukan? Lain. Enggak tahu ya, daerah mana ya? Ya daerah ya, betul. Aku so tahu juga sih. Arah Kesegiri. Iya kan? Iya, dari sungai jembatan Mahakam juga arah Segiri juga kalau mau lewat. itu sudah titik, kalau nanya titik ternol ya. Di situ sudah bangun dari situ. Kalau akhirnya mentalku udah terbangun dari situ. Jadi membuka radio dengan nyinyirnya orang, dengan namanya baru ya. Jadi itu wajar. Ada yang sampai di depanku, temanku. Cucu ya, kalau kita yang buka, anjis, kamu ngundang aku ngapain?
Maksudmu apa batinku? Istriku tuh langsung gitu, tenang aja. Sabar. Gue bilang gitu sama dia. Karena aku tahu kekuatanku ya. Tapi aku nggak tahu kekuatan tandemku. Ya jadi aku berusaha untuk santai aja. Ya gitu ke dia, ke tandemku gitu loh. Asik gitu. Aku selalu ngukur aku harus lebih kuat daripada tandemku. Kalau kalau aku lemah, tandemku lemah, siapa yang gerak? Gitu. Jadi aku selalu berpikir gitu. Itu bro. Ada begitu temanku. Bayangin. Iya. Kamu kayak mana sih main sampai di depan set. Baru dia bilang, cocok kita yang main sampai ya. Enak rasanya. Iya kan? Iya. Itu sudah bro. Kalau aku cium keningnya. Cium sambil banting. Jadi itu, memang setiap ini ya, punya setiap cerita itu, setiap versi itu punya titik terendah pasti. Nah tapi kalau menurutku loh ya, titik terendah itu adalah titik di masa semakin kuat kita dihempas, pantulannya kan semakin tinggi. Kalau boncing lah ya. Boncing. Jadi ketika terendah itu terendah banget itu. Ya tinggal tunggu boncingnya aja, sama kayak anak panah kan. Amin. Yang di apa? Lontarkan. Dipegas. Iya. Selaju apa dia. Nah, itu banyak dan cerita. Ya hampir semua rata-rata orang pada bidangnya pasti ada titik terendah. Layu sebelum berkembang. Itu bahasa sastranya. Sastra ini. Ini baru cerita loh secara publik. Iya. Enggak apa-apa. Siapa tahu dengan kayak gini kan. Kan sekarang gini, banyak mental anak-anak. Gini Mas. Anak-anak yang milenial sekarang kan, yang muda-muda ini kan, kalau ngelihat kita itu kan Om ya. Oh Mangkas, Om Krishna itu kan. Ya bisa jadi ya ada sebagian mereka yang menganggap kita ini sebagai motivasi mereka, inspirator mereka, inspirasiku atau tokoh lah ya, terserah lah, mereka mau anggap kita orang gila juga enggak apa-apa juga. Ya, betul. Iya, ngaruh. Iya. Kecuali kamu ngasih uang. Iya, karena balik lagi ke dalam diri kita sendiri kan. Ya, saya juga bukan apa-apa kok. Gitu ya kan. Kita merasa selalu begitu. Iya, saya hanya seorang yang benar menjalankan proses yang diberikan Tuhan, selesai gitu ya kan. Iya, terserah Anda mau anggap apa. Tapi ada beberapa yang anggapnya positif lah ya. Yang itu Mas Krishna itu guruku itu. Guru suhu. Ada yang gitu. Ada. Ya, mungkin cerita ini ya kan. Cerita ini pasti ya insya Allah kalau outputnya semoga aja kan menjadi satu nilai gain buat motivasi mereka. Karena anak milenial zaman sekarang itu nilai juangnya itu rendah sekali Mas. Iya, ini kan kelihatan di masa digital. Iya. Kayak banyak orang yang nggak tahu kalau kamu tuh bakal launching di Reels. Oh iya. Jadi iya lagu harus ini pemikiran gila. Iya. Pada saat orang himung hore-hore. Orang menggunakan punya orang, menggunakan karya orang. Kamu terbalik. Iya, gimana? Biar bisa kayak mereka gitu kan. Kok si Michael, umpamalah Justin Bieber bisa kok saya nggak ada ya, itu gimana caranya ya, gitu kan, kalau sama, gitu aja, ya itulah, ya milenial sekarang itu daya juangnya yang itu kita kehilangan di sini sebenarnya Mas, yang aku rasain itu apa sih? Gimana sih paradigma anak milenial sekarang, itu balik lagi daya juangnya ya bukan nggak ada tapi cukup. Kalau kita ini bro jaga sendal ya kan, bisa deh, bisa ya ini nggak bisa, banyak alasan ya. Banyak mentok-mentok padahal banyak stres. Orang tua kita dulu cukup. Iya. Tapi kita kan pengen lebih. Iya. Bagaimana supaya kita lebih ya? Benar. Ada effort tambahan. Benar. Iya kan? Iya. Bermusik. Dulu kamu kan bermusik.
Oh iya. Kalau aku dulu nggak punya skill, ya Hmm. jaga sendal. Jangan salah loh Mas, aku juga parkir loh. Nah kan, Iya. ya kan bro. Dulu tuh beda iya. emang dengan zaman sekarang. Aku juga parkir di BP Pasar Ramadan itu. Iya, tak pengutin orang-orang itu duit itu buat uang lebaran. Iya. Iya. Sama bro. Cari duit ya kan. Cari duit. Cari duit. Ya itu perkembangan zaman pendidikan kita. Itu aja sih yang aku pikir dari kemarin itu, gimana kalau tiba-tiba sosial media semua ditutup? Ya wes. Itu yang aku pikirkan. Panik. Aku tuh mikir panik. Sampai sekarang masih data-dataku ini banyak, kalau nggak aku taruh di sosmed, aku taruh di mana? Betul. Gitu loh. Betul. Itu yang selalu aku pikirkan. Duh, gimana? Iya. Sayang juga bro, video-video bro. Sayang. Kan sekarang mindset kita udah taruh di sana, taruh aman. Sana, aman sana, tutup. Padahal mau ngambil $50 bisa jadi. Tapi $1 aja berapa orang yang upload? Iya, per satu dunia kan, gila ya. Terbukti kan kemarin Apple Store itu pakai uang kan, download ya? Iya. Apa? iTunes. Iya, iTunes. Ya kan? iTunes pakai duit. Iya. Itu enggak nutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Tapi aku salut bro sama kamu ini. Itu kamu bermusik tradisional. Istilahnya di zaman yang modernisasi, orang hiruk pikuk dengan distorsinya alat musik. Iya, dengan apa ya? Tapi kamu bisa main di Persiba dengan lighting yang besar, audio yang besar. Main di stadion, main kamu di luar negeri. Sebenarnya itu menurutku itu prestasi. Iya. Yang nggak bakal bisa diganti dengan apapun. Benar. Oke lah. Bayaranmu 10 juta, tapi lebih besar daripada penampilanmu. Benar, itu benar. Itu yang aku salut. Salut aku. Terakhir, launchingmu tanggal 30 ya? Iya, jadi semua, aku putuskan gini aja sih Mas, semua karyaku itu aku launchingkan aja. Single ya terutama. Karena aku kan mau buat album lama ya. Lama, aku lihat dengan, lama banget kalau mau buat album prosesnya. Jadi aku buat single idealis, ya udah tak distribusikan aja udah ke Reels, Instagram, kemana gitu. Kan. Jadi setiap single itu rilisnya berbeda-beda, ada tanggal 30, ada yang tanggal 1, ada tanggal 2, bukan ngerandom loh ya. Karena dia kan nyusul-nyusul gitu, masuknya nyusul-nyusul. Ya tapi bisa dinikmati nanti. Nah karena gini sekarang, saya main musik tradisional kalau dinikmati di panggung saja, di zaman digital ini kan, ini loh panggung mau RIP Mas, panggung konvensional. Itu nih, ada konser besar lagi di Lapangan Merdeka nggak ada Mas? Di Balikpapan aja. Ada lagi apa? Panggung di mana ada panggung? Nggak ada panggung Mas. Ada ya manggung yang di dalam indoor kecil, acara instansi kecil saja. Ya. Tapi kan kalau tujuan kita untuk menyuarakan denting-denting suara sampai dan budaya, ya kurang cukup kalau cuma muter-muter di situ. Gimana biar jangkauannya besar, jangkauannya luas? Ya itu. Ya kan? Ya itu, bersahabat dengan platform. Iya, digital. Ngomong-ngomong digital itu asal kata dari mana? Mana? Ayo, digital itu. Gak tahu. Kata dari Yunani Mas. Apa artinya? Digital itu angka Mas. Aku lupa. Iya, angka. Jadi algoritma. Iya, algoritma itu. Digital itu artinya algoritma. Iya kan. Bit itu binary apa? Bitcoin. Lain. Kalau Bitcoin itu memang enkripsi. Ya gitu. Nah, jadi asal kata digital itu dari Yunani. Jari gitu kan, menghitung gitu. Oke. Sebenarnya kan ya on off-nya bahasanya si dunia digital ini kan algoritma. Ya betul. Makanya namanya digital. Betul. Tapi ingat, budaya, sejarah, sosial yang butuh touching itu jangan sampai ditinggal. Bahaya. Itu tidak bisa. Iya, aku bahaya. Itu bahaya. Apalagi yang kita bahas membuat gaduh-gaduh, bibi bami di bawah itu. Nggak ada lagi. Close ya. Oke. Mungkin kita di sini aja ngobrolnya. Sampai sini aja. Closing muka aku ulangin. Dapat punchline, cari punchline dulu. Oke. Nggak tahu. Jadi digital itu memang
kita gini ya, kita melihat sebenarnya era sekarang itu termotivasi dari mana sih? Menurutmu apa? Termotivasi dari mana? Inspirasinya itu loh. Ya dari apa yang ada di manusia-manusianya sekarang. Kalau aku berpikir apa? Sekarang. Kalau aku berpikir apa? Film. Entar, inspirasi digital, inspirasi platformnya atau zaman. Iya. Kayak adanya handphone, kayak ada, itu dari film. Itu bener. Film. Sama pemikiran kita. Jadi gini. Iya. Aku bahkan mikirnya gini. Aku tuh suka komik Dragon Ball ya Mas. Ada kan dia kan radarnya si Bulma tuh yang bulat itu yang touchscreennya titit. Oh, dragonnya ada di sini gitu kan. Dia menuju ke situ. Ya, sekarang kan itu kan kayak GPS aja. Udah biasa kan. Udah biasa. Kalau dulu tahun 1900 sekian itu kalau aku baca komiknya itu, baca komik Dragon Ball itu kayaknya Dragon Ball ini ya yang punya Capsule Corporation ini ya, si Bulma kan. Bulmanya bicara dia punya perusahaan Capsule Corporation mengeluarkan tablet yang bisa mendetek Dragon Ball Radal Dragon gitu kan. Itu udah modern banget gitu Mas. Ngelihat tabletnya yang dia pencet-pencet itu, ya kan? Tapi gini loh. Kenapa ya kakek tua itu siapa namanya? Kamen Senin. Itu kenapa sih lanjut betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu lama ya. 2007 acaranya di Samarinda.